Jadikanlah kita bahagia dengan apa yang kita punya dan mengusahakan apa yang kita impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Harta tahta wanita. Kenapa wanita doang ya, pria enggak? Karena emang wanita itu diujinya sama harta, sementara pria diujinya sama wanita. Katanya seperti itu. Makanya kalau teman-teman baca gitu kan Quran surat Ar-Rahman, itu artinya banyak banget iming-iming bidadari di dalam surga tapi nggak ada bidadara. Ada juga yang nanya waktu itu, Bun Ai, kenapa ya kok cuma ada bidadari nggak ada bidadara? Karena jujur ya, wanita mah nggak kena diiming-imingin kayak gitu. Lebih melotot gitu kan kalau diimingin sama harta benda seperti permadani dari emas-emas, dari berlian, ada juga permata, ada juga baju dari sutra. Nah, kalau wanita lebih kenanya seperti itu, teman-teman. Aduh, ini mau nempel aja drama banget sih Bun Ai. Udah gitu berapa kali kena apa tuh berdarah tangan Bun Ai karena ini tajam banget ternyata untuk pengapit stikernya. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau sharing adalah 5 jenis harta yang membuat miskin. Nah, balik lagi ya, miskin itu bukan sekedar data, tapi dia itu berdasarkan rasa. Seperti kita tahu lah ya, bangsa Indonesia katanya kan termasuk golongan negara apa ya? Negara berkembang gitu. Jadi banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Tapi nyatanya kalau kita mau pikirin kemarin harga BBM tinggi, tapi untuk beberapa kedai kopi nggak surut peminatnya. Beberapa harga naik, tapi restoran, mall, food court itu juga nggak surut peminatnya. Jadi emang miskin itu berdasarkan rasa. Kalau kita ngerasanya kita nggak punya, nggak bisa, hidupnya pas-pasan ya udah. Tapi kalau kacamata kita mulai melihat gitu sesuatu yang berbeda, bahwa banyak banget kenikmatan Allah yang sudah dipercayakan yang mungkin akan membangkitkan rasa syukur. Karena hidup tuh cuma butuh 3, sabar, syukur, dan sadar. Sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Oke, jadi sebelum kita masuk ke poin-poin harta apa aja sih yang bisa buat miskin, ini Bun mau nulisin aja ya. Janganlah harta itu masuk dan memenuhi hatimu. Milikilah harta semampu yang kau bisa, tapi cukup pada tanganmu. Maksudnya jangan sampai kita tuh kayak kepikiran terus. Lagi jalan-jalan, sinking funnya udah ada, budgetnya udah cukup, masih aja kepikiran pengen isi challenge tabungan. Jangan sih, kalau menurut Bun pribadi, sesekali kita boleh healing. Apalagi kalau udah dibudgetkan, ya udah lagi jalan-jalan nikmati. Sama begitu lagi ngerasa boros, ya udah maafkan, lupakan. Jangan abis jajan cilok terus langsung kayak kepikiran, ya aku boros lagi kan ya. Ciloknya tetap dimakan tapi jadi nggak nikmat ya teman-teman. Pokoknya intinya mah harta hanya di tangan aja lah ya. Kita pokoknya usahain semaksimal mungkin yang kita punya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi bisa jadi sedekah jariah yang pertama. Dan bisa jadi apa ya, menyenangkan banyak orang. Karena emang harta itu bukan sumber kebahagiaan, tapi kalau hartanya banyak bisa menjadi kebahagiaan banyak orang. Oke, tanpa berlama-lama, udah lama Bun Ai. Udah 3 menit openingnya ya. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah harta yang mubazir. Nah, kemarin Bunda udah pernah bilang ya, bahwa boros berlebih-lebihan, mubazir tuh seolah sama tapi padahal berbeda. Kalau mubazir tuh lebih ke hal-hal yang sia-sia ya. Jadi misalnya kita beli sesuatu nih, terus kita tuh kayak terburu-buru yang ujung-ujungnya bakalan jadi sampah, nggak terpakai. Kalau berlebih-lebihan apa? Kita tuh seolah ingin memiliki seluruh yang ada di dunia ini jadi milik kita. Kalau boros gimana? Udah punya, pengen lagi, dan pengen lagi. Jadi seolah sama tapi padahal berbeda. Intinya kalau boros itu kita tuh nggak bisa ngerem keinginan kita. Jadi terus-terusan untuk mewujudkan apa yang di pikiran tuh langsung kayak ada gitu, kayak jini oh jini. Tapi kalau misalnya mubazir tuh lebih kepada hal-hal yang kita anggap tadinya tuh ini berguna, padahal kita terburu-buru terbawa nafsu, jadi ujung-ujungnya nggak terpakai. Seperti misalnya membeli produk diskon yang ujung-ujungnya tuh pas nyampe ya rusak, dipakai cuma sekali 2 kali. Atau misalnya kita membeli barang promo yang ternyata expired date-nya tuh deket lagi, kita cuma pindahin ke rumah, nggak kita pakai, kita buang juga. Atau kita beli kue yang padahal ya di rumah juga masih banyak dan ujung-ujungnya kebuang. Nah, itu adalah sifat-sifat yang mubazir.
Nah terus gimana Bun Ai kalau yang uangnya banyak, kayaknya kalau disebar-sebar aja nggak habis 7 turunan. Ya balik lagi teman-teman, kita lagi ngomongin hal-hal yang kita tuh udah ngerasa pas-pasan makin ngepas nih ibaratnya, yaitu adalah harta yang dibelanjakan secara mubazir. Mungkin banyak tapi rasanya kurang, bisa ke fashion, ke food, atau misalnya ke playing. Jadi usahakan membelanjanya itu penuh perhitungan, adanya di tengah-tengah tapi ya nggak boros, nggak juga kikir. Jadi adanya di tengah-tengah lah kalau menurut Bun Ai. Misalnya kalau ngomongin gaya hidup nih, orang bilang pokoknya kalau naik income nggak boleh naik gaya hidupnya. Nah balik lagi, kalau gaya hidup buat diri kamu sendiri, iya kalau bisa jangan naik. Tapi kalau misalnya kita jadi kayak meng-hire orang, memberikan pekerjaan kepada orang lain, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi bukan berarti ketika kita naik income sama sekali gaya hidupnya nggak boleh naik, seluruhnya nggak boleh naik. Ingat ya, yang nggak boleh naik tuh gaya hidup, bukannya pengeluaran. Jadi ketika income-nya bertambah, pengeluaran bertambah, sebenarnya itu relevan. Sama kayak teman-teman yang ngerasa, kok kayaknya dulu gaji aku 3 juta cukup, sekarang 10 juta terasa kurang. Lihat dulu relevansinya, apakah 10 juta sekarang tanggungannya juga makin tinggi. Mungkin dulu waktu 3 juta anak-anak hanya butuh jajan, sekarang 10 juta anak-anak juga butuh fashion, butuh nongkrong sama temennya, atau mungkin les sana sini. Jadi kalau masih relevan, semua buat kebutuhan, it's okay. Jangan langsung stres, Marimar, santailah. Nggak tahu ya, Bunda tuh pengen kita tuh ngerasa bahwa ngatur uang segala sesuatunya itu tuh happy, merasa bahwa kita ngatur uang tuh karena ngatur rezeki. Masalah impian kita tuh selalu positif, Allah bakal kabulin sesuatu ketika suatu saat, mohon maaf, ketika Allah udah percaya, oke, saatnya kita kabulkan, tring, langsung dengan berbagai arah ya datangnya rezeki itu akan jadi mudah. Oke, jadi langsung masuk ke poin kedua, yaitu adalah harta tanpa zakat. Aduh teman-teman, mohon maaf banget kalau sepanjang video Bunda kayak ngerasa kultum, padahal bukan ya. Ini hanya berbagi aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah banyak banget yang nanya juga nih di DM Instagram, Bun Ai kalau penghasilan aku sekian zakatnya berapa ya? Nah teman-teman hitung dulu, apakah penghasilannya dalam 1 tahun sudah kena zakat atau belum? Nah ini ada 2 pendapat ya, ada yang bilang langsung dikalikan dengan jumlah income, ada yang berpendapat dikurangi jumlah tanggungan. Jadi kalau masih banyak hutangnya, kalau saran dari Bun Ai, fokus aja dulu untuk bayar hutang jangka pendek ya, bukan hutang jangka panjang atau yang hutang diada-adakan. Misalnya hutangnya itu kendaraan sama KPR, ngerasanya dirinya itu nggak mampu bayar zakat, itu nggak bisa ya teman-teman. Soalnya kan kalau hutang KPR, hutang kendaraan itu kan bagian dari keinginan. Ya ibaratnya gitu ya, kalau nggak ada rumah atau nggak ada kendaraan kan hidup itu masih bisa berjalan, meskipun ya terasa ada yang kurang, Bunda nggak pungkiri itu. Nah kalau yang hutangnya tuh kayak misalnya waktu kelaparan, anaknya sekolah nggak punya uang, nah itu mendingan diberesin aja ya, sedikit-sedikit baru berfokus pada zakat. Nah zakat ini juga berbeda dengan sedekah, berbeda dengan infak. Jadi zakat itu tidak bisa teman-teman keluarkan seikhlasnya, itu tidak bisa ya. Semuanya ada hitung-hitungannya. Untuk perhitungannya teman-teman bisa langsung cek aja YouTube Alim Ulama, udah banyak banget yang ngebahas ini karena Bun Ai ilmunya masih sangat sedikit. Jadi belum berani untuk ngebahas ini. Nah zakat, infak, dan sedekah itu semuanya berbeda. Kalau zakat itu ada hitung-hitungannya, kalau infak setahu Bun Ai harus bersifat materi, jadi nggak bisa menginfakkan senyumnya, itu nggak bisa ya. Harus ada wujudnya, buku ataukah beras ataukah pakaian. Tapi beda sama sedekah. Kalau sedekah itu segala sesuatu yang kebaikan yang sesuai dengan syariat Allah, diniatkan karena Allah, bisa jadi sedekah. Senyum kepada saudara itu sedekah, tapi jangan senyum sendirian. Apalagi ada pohon disenyumin, aduh jangan, nanti ada yang lewat nanya udah lama apa gimana nih. Jangan ya teman-teman. Nah ada yang nanya juga, kalau misalnya sedekah ke orang tua gimana? Itu bisa juga. Kalau memang saat ini sedekahnya baru bisa ke kerabat, baru bisa ke orang tua, ya udah nggak apa-apa. Karena kan emang sedekah itu ada urutannya, dan sedekah terbaik itu ke keluarga dulu. Wah 3 menit terakhir nih, langsung aja ya kita kebut nih. Yang ketiga adalah harta yang ditimbun. Nah kalau menabung niatnya itu untuk kayak nimbun, pokoknya aku harus banyak-banyakan nabung, ya itu udah berbahaya. Karena manusia itu kalau nggak salah dalam Quran surah At-Takasur itu nggak akan puas sampai ya diri kita itu tertimbun liang lahat. Jadi hati-hati banget. Kenapa Bunda selalu bilang ayo menabung bukan menimbun kekayaan tapi membangun kebiasaan. Karena kalau udah mikirnya jumlahnya, banyaknya
banding-bandingin, nah itu yang bakalan berabe banget. Teman-teman bakal ngerasa insecure sama tabungan recehnya, insecure sama tabungan 2000 dan 5000-annya, padahal Bun Ai masih tim 2000-5000. Sampai sekarang nggak berani naik level, sampai sekarang nggak berani nyoba sistem kalender. Ya balik lagi, karena memang menabung itu hanya membangun kebiasaan kita untuk terjauhi dari hal-hal yang sia-sia. Jadi jangan juga pelit padahal butuh. Kalau emang pas butuh keluarin aja dulu, nanti kita bisa tabung lagi. Oke, langsung kita masuk ke poin keempat, yaitu adalah harta karena gengsi. Ini serius ya, kalau Bun Ai boleh ngomong, gengsi itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Karena ini yang pertama, kalau kita biasa hidup sesuai dengan kemampuan deh, jadi nggak usah ngomongin di bawah kemampuan, sesuai aja. Misalnya kita bisa beli tas harga 100.000, kita beli tas harga 100.000. Nah sehingga tidak ada space. Yang bisa ditabung itu kan ketika gaya hidup di bawah kemampuan, sehingga ada jarak antara kemampuan dengan gaya hidup tuh, ada jarak yang bisa ditabungin. Agak kebayang ya maksudnya Bun Ai. Tapi kalau misalnya kayak kemampuannya 100.000, belinya 100.000, ya nggak ada yang bisa ditabungin. Apalagi kemampuannya 100.000, belinya 1 juta. Nah itu mah bahaya banget. Nggak bakal ada yang bisa ditabungin. Coba deh teman-teman bayangin lagi ya, ketika gengsi itu jadi nomor 1, terus tiba-tiba terjadi sebuah ujian lah. Kita kan nggak pernah tahu, hidup ini kan memang tempatnya ujian, akhiratlah tempat pembalasan. Aduh acie. Jadi kayak mamah dadah ya si Bun Ai. Bukan ya teman-teman, maksudnya tuh kayak gini. Jadi ketika memang kita menghadapi ujian tapi gengsi kita itu selalu tinggi, ujian kita tuh bertambah dengan sendirinya. Sehingga ketika kita menjalankan padahal tuh sanggup, mampu, indah, bisa makan, gak usah bayar hutang, tapi karena gengsi itu jadi kayak malu. Aduh gimana nanti orang ngomong apa. Nah bayangin ya, udah hidup lagi susah masih mikirin orang lain. Nah kan keder tuh kayak gitu. Jangan ya. Nah yang terakhir adalah harta yang tidak tenang. Jadi banyak harta tapi selalu gelisah dan kurang. Nah itu harus direfleksi lagi. Oke teman-teman, jadi ini nih yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih ya yang sudah menonton video Bun Ai dari awal sampai akhir. Untuk yang selalu berkomentar positif, memberikan dukungan, wah pokoknya lope-lope, Bun Ai mendoakan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau teman-teman punya tambahan, misalnya harta ini Bun Ai, harta yang tidak halal atau harta yang bukan hak kita, nah boleh ya tulis di kolom komentar, kita bisa belajar sama-sama sehingga ya video ini bisa menjadi amal jariah kita juga nantinya. Dan jangan lupa bagi kamu yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke deh, jadi itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di channel keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.